Shalom, selamat malam saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi jumpa dengan saya Pendeta Ebenezer Plaimo. Pada kesempatan malam hari ini saudara yang diberkati, saya akan membawa kita dalam perenungan malam sebelum kita akan ada di dalam istirahat kita. Dan tema khotbah yang akan kita perhatikan pada malam hari ini adalah tinggalkan yang lama, sambut yang baru. Amin ya. Tinggalkan yang lama, sambut yang baru. Itu tema khotbah yang akan kita perhatikan pada malam hari ini. Saudara yang sudah gabung, saya mengajak saudara untuk menjadi mitra pelayanan ini dengan cara saudara boleh tekan tombol share atau tekan tombol bagikan di akun Facebook saudara masing-masing, baik dibagikan kepada rekan, saudara, kenalan, sahabat, ataupun di grup di mana saudara bergabung di dalamnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan jangan lupa yang belum follow di fanspage saya atau belum tekan tombol ikut, segera tekan tombol ikut supaya saudara akan terus mendapatkan siaran langsung ataupun berita-berita firman Tuhan yang baru yang saudara saya selalu tayangkan di akun fanpage saya yaitu Pendeta Ebenezer Plaimo STH. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita di hadirat Tuhan dan kita akan berdoa sebelum kita akan menikmati pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang diberkati malam hari ini. Tuhan izinkan kami kembali berjumpa lewat tayangan live streaming ini untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa ada maksud Tuhan pada malam hari ini buat setiap pribadi lepas pribadi. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami dan beri kami hikmat dan pengertian, bahkan juga berikan kami penguasaan diri untuk dapat mendengarkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sebentar sampaikan buat kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu, hamba serahkan kehidupan hamba-Mu juga. Biarlah Tuhan boleh pakai setiap perkataan hamba-Mu ini menjadi berkat yang menolong, menguatkan, memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua yang kami pakai malam hari ini menjadi alat media untuk saluran berkat firman Tuhan dapat disampaikan. Tuhan memberkati semua, jadikan semua ini menjadi alat-alat yang berguna bagi pelayanan, juga jaringan internet, kelistrikan, semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada di dalam kendali Allah Tritunggal. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sambut firman Tuhan ini, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini sekali lagi tema khotbah yang akan kita perhatikan adalah tinggalkan yang lama dan sambut yang baru. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, tema ini tidak boleh disalah mengerti. Tema ini harus dilihat dari kacamata Alkitab. Tidak boleh dilihat dari kacamata dunia atau kacamata sekuler atau kacamata jasmani. Sebab kalau dilihat dari kacamata jasmani, maka orang akan cenderung bosan dengan hal-hal yang sudah ada di dalam dirinya, lalu kemudian ingin sesuatu yang baru yang saudaraku dia ingin nyatakan itu di dalam pribadinya. Misalnya saudara, ada orang yang sudah berumah tangga mungkin 15 tahun. Wah, dia rasa sudah terlalu lama bersama dengan istrinya. Yang tadinya langsing sekarang sudah semakin langsung. Yang tadinya saudaraku ukuran bajunya, ukuran berat badannya hanya sekitar 37 kilo, naik 40 saudaraku, sekarang sudah berubah menjadi 73 kilo. Ya saudara, itu akhirnya ada banyak orang yang kemudian bosan dengan istri, dengan suaminya, lalu kemudian mereka meninggalkan
istri mereka, mereka meninggalkan suami mereka, lalu kemudian mencari yang baru. Nah, ini sesuatu yang tidak benar, dan saudara, tema saya tidak berbicara tentang hal itu tentunya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang akan menjadi landasan pembahasan kita pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah ditinggalkan, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tema khotbah saya sekali lagi berkaitan dengan ayat yang kita baca dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 ini. Rasul Paulus berkata dengan jelas bahwa siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Apa itu artinya ciptaan baru? Rasul Paulus berkata bahwa yang lama sudah ditinggalkan dan yang baru sudah datang. Jadi kalau orang berada di dalam Kristus tetapi belum tinggalkan yang lama, belum tinggalkan yang usang, belum tinggalkan yang jelek, belum tinggalkan yang najis, belum tinggalkan yang kotor, maka sesungguhnya dia belum mengalami yang namanya ciptaan baru. Sebab orang-orang yang ada di dalam Kristus seharusnya mengalami yang namanya ciptaan baru, dan tanda orang yang mengalami ciptaan baru adalah mereka telah meninggalkan yang lama dan mereka hidup di dalam sebuah kehidupan yang baru. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata ciptaan yang dipakai di dalam ayat ini menarik sekali. Di dalam bahasa Yunani-nya ditulis dengan kata kainektisis. Apa itu kainektisis? Kainektisis artinya sesuatu yang hanya bisa dijadikan oleh Allah. Jadi orang bisa menjadi ciptaan baru itu tidak bisa dikerjakan oleh kekuatannya, tidak bisa dikerjakan oleh kemampuannya, tidak bisa dikerjakan oleh usahanya, melainkan itu sesuatu yang hanya bisa dijadikan oleh Allah semata. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bisa buat meja ini, saya bisa buat kursi, saya bisa buat apa yang mungkin saudaraku saya bisa kerjakan, tetapi saudara, saya tidak bisa merubah hidup saya. Saya tidak bisa menjadikan hidup saya menjadi ciptaan baru. Itu mutlak kerja kuasa Tuhan semata-mata di dalam pribadi kita. Sementara kata baru di sana ditulis dengan kata neos, yang artinya sesuatu yang baru ada. Artinya bukan yang didaur ulang, bukan yang saudaraku sesuatu yang sudah ada baru dijadikan baru, bukan. Tetapi baru di sini tulis dengan kata neos, artinya sesuatu yang sama sekali belum ada dalam diri kita, sesuatu yang betul-betul munculnya dari Tuhan, kerja kuasa Allah di dalam pribadi kita. Itulah yang namanya ciptaan baru, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, pada malam yang luar biasa ini, saudaraku, saya akan mengajak saudara dan saya untuk memperhatikan secara kontekstual daripada apa yang Rasul Paulus katakan di dalam suratan 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya mau mengajak saudara untuk melihat ayat-ayat yang bertalian erat dengan saudaraku 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 tersebut. Kalau kita berbicara tentang kontekstual, itu berarti kita berbicara tentang ayat-ayat sesudahnya atau ayat-ayat sebelumnya. Dengan kata lain, saudaraku, pembahasan kita pada malam hari ini akan menjurus kepada ayat yang ke-16, ayat yang ke-15, ayat yang ke-17, ayat 18, ayat 19. Itu punya kaitan erat dengan apa yang Rasul Paulus katakan tentang ciptaan baru. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mulai perhatikan yang pertama di ayat yang ke-15. Apa yang Rasul Paulus katakan tentang orang yang mengalami ciptaan baru,
yang dikatakan lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lihat di ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mengalami ciptaan baru adalah orang-orang yang mengalami di mana kuasa kematian Kristus itu terjadi atas pribadinya. Kuasa kematian Kristus itu terjadi atas pribadinya. Dan apa kuasa kematian Kristus itu? Dikatakan di dalam ayat yang ke-15 itu, supaya mereka yang hidup karena kematian Yesus Kristus itu, hidup karena sudah mengalami yang namanya ciptaan baru. Mereka akan mengalami kuasa daripada kuasa kematian Kristus itu, yaitu tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Di ayat 17 baru dikatakan, barang siapa yang hidup di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dengan kata lain, kalau kita sinkronkan dua ayat ini, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-15, maka ada satu kesimpulan yang kita bisa ambil, bahwa orang-orang yang telah mengalami ciptaan baru di dalam Kristus oleh karena kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, orang itu tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, dikatakan. Orang itu tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, Yesus, kita hidup. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu ini ciri yang pertama, Anda betul-betul sungguh-sungguh adalah orang-orang yang mengalami ciptaan baru. Jadi ciptaan baru itu bukan karena saudara mengalami yang namanya dibaptis, disidi, ataupun saudara makan perjamuan kudus, ataupun saudara mendapat karunia-karunia roh. Tetapi orang yang sekali lagi mengalami ciptaan baru, orang yang betul-betul mengalami kuasa kematian Tuhan. Karena saya ulang, tadi di pertama saya sudah sampaikan bahwa kata ciptaan di sana jelas tidak bisa dilakukan oleh manusia, hanya bisa dilakukan oleh Yesus Tuhan Allah itu. Lewat apa? Lewat kematiannya, lewat saudara kebangkitannya. Dan waktu dia bangkit, dia mati dan dia bangkit, itu menunjukkan bahwa Kristus tidak hidup untuk dirinya, tetapi dia hidup untuk saudara dan saya. Kematiannya untuk kita, kebangkitannya untuk kita. Nah, kuasa kematian dan kebangkitan Kristus ini harus menjadi bagian juga dalam hidup orang-orang yang telah mengalami Kristus, orang-orang yang telah mengalami ciptaan baru, orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Mereka pun harus mengalami ini, yaitu hidup bukan untuk diri sendiri lagi. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini penting untuk kita sama-sama hayati pada kesempatan malam hari ini. Dan pernyataan ini senada dengan beberapa ayat Alkitab yang saya mau tunjukkan kepada kita malam hari ini. Misalnya dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Jadi kalau ada yang namanya mementingkan diri sendiri, hidup untuk diri sendiri, pasti ada kekacauan. Nah, kalau ada kekacauan, itu sudah tanda bahwa ini orang belum mengalami Kristus. Ini orang belum mengalami yang namanya kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya yang lama belum berlalu, yang lama masih ada, yang lama masih tertanam dalam dirinya. Jadi kalau ada di mana kepentingan diri sendiri dalam sebuah kelompok, dalam sebuah gereja, dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, kalau ada yang namanya mementingkan diri sendiri, pasti di situ akan ada kekacauan. Ya. Saudara yang diberkati,
Kenapa? Karena sentralnya adalah dirinya. Sentralnya adalah pribadi orang itu. Ketika pribadinya tidak mengalami kepuasan, pribadinya tidak mengalami sesuatu yang dia inginkan, maka pasti akan terjadi bentrok, akan terjadi pertikaian, akan terjadi sesuatu yang sudah tidak menyenangkan. Karena fokus utama adalah dirinya sendiri. Sementara kuasa kebangkitan Kristus mengajarkan kepada kita untuk hidup bukan diri kita sendiri lagi. Bagian lain, Paulus pun mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat dan ayat yang kelima, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dikatakan, dan tidak sombong. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kalau sudah memegahkan diri, itu namanya pikir diri sendiri. Ya, orang pikir diri sendiri selalu saja sombong. Dan itu tanda, itu ciri tidak ada kasih dalam diri orang itu. Dan kalau tidak ada kasih, otomatis itu berarti dia belum mengalami yang namanya ciptaan baru. Belum mengalami yang namanya yang lama ditinggalkan, lalu yang baru itu datang. Karena baru itu datang hanya datangnya dari Kristus. Baru itu datang tidak bersumber dari diri kita. Baru itu datang tidak mungkin muncul dari diri kita. Karena memang manusia cenderung untuk memikirkan egosentris, menyombongkan diri, kepentingan diri sendiri. Itu yang selalu menjadi sentral hidup kita. Tapi waktu Kristus masuk dalam diri kita, ketika kuasa kematian Kristus itu masuk dalam diri kita, kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi bagian atas hidup kita, maka sekali lagi hidup kita menjadi berbeda. Hidup kita menjadi sesuatu yang neos, baru, yang tidak pernah ada sebelumnya, itu menjadi ada. Makanya orang Kristen itu mampu mengasihi musuhnya, berbuat baik untuk musuhnya, berdoa untuk musuhnya. Itu mampu. Kenapa? Karena ada kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang telah menguasai pribadi orang-orang Kristen itu. Tanpa itu tidak mungkin bisa menjadi ciptaan baru, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara dan saya mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami ciptaan baru, ingatlah baik-baik. Biarlah kematian Kristus, kuasa kematian Kristus itu bukan hanya sekedar dikumandangkan, itu bukan hanya sekedar diberitakan, itu bukan hanya sekedar diperingati setiap Paskah yang tidak lama lagi kita akan masuk di dalamnya, tetapi sungguh-sungguh itu menjadi bagian sentral dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita mulai melihat bukan diri kita lagi. Kita tidak hanya melakukan segala sesuatu untuk diri kita lagi, tetapi kita mau melakukan untuk saudaraku sesuatu yang kepentingannya luas, bagi Kristus, bagi kemuliaan Dia, bagi kerajaannya. Ini yang akan menjadi sentral kita. Karena sekali lagi saudaraku, kita sudah tinggalkan yang lama. Ini ciptaan yang baru. Ini sesuatu yang baru dikerjakan oleh Allah dalam diri kita. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini kebenaran yang sungguh ingin menguatkan kita sekalian. Ayat 5, diperhatikan 1 Korintus 13. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, kematian Kristus itu menjadi bagian atas hidup kita, kasih Allah itu mulai menguasai hidup kita. Waktu kasih Allah itu menguasai hidup kita, sungguh-sungguh kita tidak akan melakukan segala sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi semuanya sentralnya adalah untuk kepentingan kerajaan Allah. Untuk Kristus dimuliakan, untuk Kristus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi untuk apa saya jadi orang Kristen? Untuk apa saya, saudaraku, pakai nama Kristen? Untuk apa saya disebut pendeta, disebut majelis, disebut pengikut Yesus, disebut jemaat GSJA, jemaat GPDI, jemaat Gemit, jemaat Betel, jemaat Pentakosta, apalagi saudaraku yang diberkati? Untuk apa? Kalau itu semuanya kembali kepada sentral diri kita, maka kita belum mengalami yang namanya ciptaan baru.
Tetapi kalau kita ada di gereja itu, kita ada pada bagian itu, kita ada pada posisi itu, dan kita tahu bahwa kita adalah ciptaan baru, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Seperti juga yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi. Perhatikan, saya baca Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai di sana dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ya. Lalu dikatakan di ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya saudaraku, lalu kemudian diberikan contoh di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 tentang Kristus yang tadi kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15, yang telah juga bukan hadir di dunia ini untuk dirinya sendiri, tapi untuk saudara dan saya, untuk kita semua manusia berdosa. Dia hadir dan dia memberikan keteladanan itu supaya semua orang yang hidup di dalamnya mengalami yang namanya ciptaan baru. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 2, yang walaupun ayat 5 ya. Filipi pasal ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Makanya kita diminta untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu ciri orang yang ada dalam ciptaan baru. Jadi ketika kita tidak mementingkan diri sendiri, kita hidup dalam kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Oh, kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan itu bukan pakai pola pikir kita lagi, tapi kita mulai pakai pola pikir Kristus. Kita mulai pakai pola pikir ilahi. Kita tidak pakai pola pikir sukuisme kita. Kita tidak pakai pola pikir organisasi gereja kita. Kita tidak pakai pola pikir jabatan kita. Kita tidak boleh pakai pola pikir itu. Sebab kalau kita pakai pola pikir itu, cenderung kita akan membentuk sebuah kelompok sendiri. Kita akan membentuk sebuah kepentingan diri sendiri tanpa melihat kepentingan Kristus dalam pribadi kita. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kalau kita mau menjadi ciptaan baru, ingatlah, ini penting untuk kita sama-sama renungkan. Ya, ini sama-sama kita harus renungkan. Kalau tidak akan pernah bisa orang Kristen itu menjadi ciptaan baru. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup di dalam ciptaan baru? Tadi dikatakan hidup dalam kematian Kristus Yesus itu, sehingga kita tidak mementingkan diri sendiri. Sekarang kita lihat di ayat 16. Perhatikan. Saya bacakan firman Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Orang-orang yang telah mengalami ciptaan baru, dia tidak lagi menilai orang lain menurut ukuran manusia. Itu yang pertama, ya. Tidak menilai orang lain menurut ukuran manusia. Lalu ukuran apa yang kita pakai? Jelas, kita perhatikan ayat yang ke-17, bahwa hidup kita sekarang di dalam Kristus. Maka ukuran yang kita pakai, patokan yang kita pakai adalah Kristus. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak boleh menilai lewat ukuran mata kita, pandangan kita. Ukuran yang kita pakai adalah firman Allah. Ukuran yang kita pakai adalah patokan kebenaran itu ukuran yang kita pakai. Jadi saudaraku, bukan berarti menilai orang itu salah. Ya, bukan berarti Anda dan saya tidak boleh menilai orang. Bahasa yang sering dipakai adalah menghakimi orang. Sehingga orang seringkali bilang, jangan hakimi, jangan suka nilai orang, nilai diri sendiri. Oh, kalau kita nilai pakai patokan kita salah.
Kalau kita nilai pakai ukuran kita salah, itu bukan ciri manusia baru. Manusia yang lama itu nilainya begitu. Lihat sedikit nilai, lihat sedikit nilai. Tapi nilai yang dia pakai, penilaian yang dia berikan itu menurut ukuran pandangan matanya. Itu salah, akan keliru. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Misalnya ada orang lewat, ya, Anda lihat dia, mungkin Anda tegur dia shalom, tapi dia tidak lihat Anda. Saudara yang diberkati, mungkin karena dia punya telinga kurang bagus, atau mungkin dia punya fokus lagi ke arah yang lain. Tapi karena dia tidak balas Anda dengan shalom, lalu kemudian Anda dan saya mulai mengeluarkan statement atau pernyataan. Wih, dia terlalu sombong, masa kita shalom saja dia tidak mau lihat kita. No, itu keliru. Itu berarti ukuran yang kita pakai untuk menilai orang itu adalah diri kita, yang nilai-nilai manusia yang kita pakai. Kita tidak memakai standar kebenaran Kristus untuk menilai orang. Itu salah. Dan itu yang seringkali terjadi. Orang datang gereja, Anda nilai, ya toh? Weh, dia pun sepatu, dia pun baju, dia pun kuteks, dia pun bibir merah. Kita nilai-nilai semua yang tidak pakai standar kebenaran sama sekali. Saudara, hanya kita pakai ukuran nilai manusia kita. Dia pikir dia pakai baju biru itu ada bagus, ada gagah, orang Kupang bilang. Padahal buruk, jelek. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu Anda menilai lewat ukuran Anda manusia. Dia mau pakai biru kah, pink kah, coklat kah? Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada urusannya. Ya, itu kan hak-hak dia. Itu bukan sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara yang diberkati. Dan tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan kalau Anda pergi gereja, janganlah engkau pakai baju merah, tapi pakai baju putih saja. Itu, saudara yang diberkati, itu namanya menilai orang menurut ukuran manusia. Tapi kalau menilai orang dengan ukuran Alkitab, kita bisa melihat ada banyak contoh. Saya mau tunjukkan saja beberapa. Misalnya, Paulus pernah menilai Rasul Petrus dalam kitab Galatia 2 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ya. Kenapa Paulus berani menentang Kefas? Padahal kalau dilihat dari sisi pelayanan, Kefas lebih duluan, Paulus dari belakang. Kalau mau lihat dari track record pelayanan bersama dengan Yesus, Kefas lebih banyak, saudaraku, hidup kurang lebih 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Sementara Paulus tidak. Dia baru saja dipanggil pada waktu zaman gereja mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 9. Tetapi saudara, ketika ada sesuatu yang salah, salah di sini tidak berarti dalam pandangan Paulus, tapi dalam pandangan Alkitab. Saudara bisa lihat kronologis, kontekstual dari kitab Galatia pasal yang kedua. Maka kemudian Paulus berani menegur, berani menentang, berani mengatakan di muka umum tentang kesalahan seorang yang bernama Kefas itu atau Petrus itu. Padahal dia rasul. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan oke-oke saja. Ya, kalau saudara kita jadi pendeta bukan berarti kita sempurna. Tetapi juga ingat, tidak boleh pendeta dihakimi menurut standar ukuran manusia. Pakai standar Alkitab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda dengar, ketemu tidak jelas, lalu Anda mulai mengeluarkan statement, waduh, itu berat, itu bisa salah nanti. Tapi marilah pakai apa yang firman Tuhan katakan. Kalau ada dengar khotbah-khotbah yang memang bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan, omong terus terang, sampaikan supaya diperbaiki. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah tentang doa, lalu ada yang komentar. Dia bilang begini, Pak Pendeta seharusnya omong dulu apa definisi doa. Oh, rupanya dia juga tidak mengerti definisi doa. Jadi dia minta saya untuk jelaskan. Mungkin begitu, saudara yang diberkati. Ya, terima kasihlah.
tapi mungkin pada waktu kesempatan yang lain. Karena memang waktu itu saya berpikir sesuai dengan tema yang saya sampaikan, doa adalah investasi, maka saya tidak membahas soal pengertian doa itu lebih jauh. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, oke. Tapi ingat, Anda tidak boleh menilai menurut standar Anda pakai. Nilailah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau salah, oke, kita luruskan kembali. Sadar, jangan menentang kebenaran. Ikuti apa yang firman Tuhan katakan sesuai dengan tentu apa yang Alkitab bicarakan dengan jelas, bukan tafsiran diri sendiri, bukan karena pikiran otak kita yang kita punya mau-mau saja kita pakai, tidak. Tapi menurut apa yang firman Tuhan katakan. Itu penting sekali. Paulus juga pernah menegur jemaat yang ada di Galatia dengan keras. Dikatakan Galatia 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ini Paulus sedang berbicara, sekali lagi konteksnya adalah Injil sejati. Ya. Injil sejati. Jadi kalau tidak ikut Injil sejati, Paulus berani tegur, Paulus berani menilai, Paulus berani menyatakan itu. Nah, ini juga yang kita tidak boleh lupakan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya Anda di tengah-tengah keluarga, nilai suami, nilai istri, saudara, itu tidak salah. Nilai anak-anak, maksudnya nilai dalam arti bukan mau menjerumuskan, bukan mau membenarkan diri, tidak. Tetapi penilaian kita punya maksud tujuan yang tulus, ikhlas, bahwa kita rindu supaya kebenaran itu dinyatakan. Penilaian kita bukan penilaian omong-omong kosong. Jadi kalau misalnya ada suami yang masih mabok, masih merokok, masih main judi, lalu istri omong, memberikan saudaraku peringatan juga salah. Nasihat juga bagaimana ya? Ya karena cinta, karena sayangnya dia kasih tahu baik-baik, Papa jangan ya, judi itu tidak baik. Itu bukan menghakimi, Pak. Ya, jadi Bapak jangan kemudian balas, Ibu urus diri sendiri ya, jangan urus Bapak. Ini berat, saudara yang diberkati. Bapak jangan mabuk lagi ya, Bapak jangan rokok lagi ya, Bapak jangan selingkuh lagi ya. Itu adalah bukan penilaian yang merupakan penghakiman, saudara. Ya. Sebaliknya juga dengan ibu-ibu, kalau suami ingatkan, Mama kalau bicara tuh sopan, Mama jangan kasih keluar kata-kata kotor, tidak hormat sama Papa, itu kata-kata yang baik. Jadi itu bukan penilaian yang tanpa sebab, kecuali dia tidak lakukan itu lalu kita berbicara demikian. Jadi ini ciri yang tidak boleh kita lupakan. Kalau orang mengalami yang namanya ciptaan baru, dia pasti akan punya pandangan cara menilai berbeda sekarang. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Anda menilai orang. Jikalau penilaian yang Anda pakai masih menggunakan penilaian standar manusia, pikiran-pikiran manusia, mata penglihatan manusia yang kita masih pakai, maka sesungguhnya kita bukan jadi orang Kristen yang adalah ciptaan baru. Yang terakhir, masih di ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Perhatikan di dalam ayat itu di bagian terakhir. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Menilai siapa? Menilai Kristus. Yang tadi penilaian kita terhadap sesama, sekarang penilaian kita kepada Kristus itu juga penting. Sebab kalau kita menjadi ciptaan baru, cara kita melihat Kristus harus berbeda. Cara kita memandang Tuhan harus berbeda.
Cara kita melihat Yesus harus berbeda. Tidak boleh dengan kacamata yang lama. Tidak boleh pakai kacamata jasmani, kacamata sekuler dalam melihat Kristus. Itu yang Paulus katakan. Jadi kalau orang sudah berkata bahwa saya adalah ciptaan baru, tapi kacamata yang dia pakai masih kacamata melihat Kristus dengan cara pandang yang lama, maka itu belum mengalami ciptaan baru. Saya berikan contoh ayat. Misalnya dalam Injil Matius 16, ayat yang ke-13 mulai hingga ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Saudara yang diberkati Tuhan, lihat penilaian mereka. Mereka menilai Kristus hanya sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang melakukan mujizat. Itu cara pandang yang lama. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Lalu jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Katanya Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana pandangan saudara hari-hari ini tentang Kristus? Kalau saudara dan saudara ciptaan baru, cara kita melihat Kristus berbeda. Kita tidak boleh hanya melihat Kristus sebagai pembuat mujizat. Kita tidak boleh hanya melihat Kristus hanya sebagai penolong, Allah yang menyertai kita. Tidak boleh hanya sampai itu. Tetapi kita harus melihat Kristus lebih daripada itu. Sebab kalau kita hanya melihat Kristus sebagai penolong, waktu kita berdoa, kemungkinan Tuhan, saudaraku, tidak melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, kita pikir bahwa Tuhan itu bukan Allah. Ketika saudara dan saya, kita mengalami situasi-situasi yang sukar, mengalami penderitaan, saudara, sakit penyakit mungkin, doa-doa tidak sembuh. Mungkin Anda kemudian berpikir bahwa Tuhan itu bukan Allah, karena Anda tidak mengalami mujizat, karena Anda susah terus. Itu pandangan-pandangan yang tidak sesungguhnya adalah ciptaan baru. Karena orang yang mengalami Kristus secara ciptaan baru, dia punya pandangannya baru. Dia menilai Kristus tidak hanya sebatas pembuat mujizat. Saudara bisa lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Bagaimana orang banyak ikut Yesus. Dan mereka sungguh-sungguh tidak ikut Yesus karena mengenal Yesus. Pengenalan kita akan Kristus itu akan menjadi sangat penting, saudara. Jadi kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, pada malam hari ini saya mau mengajak saudara untuk menilai Kristus tidak boleh dari pandangan kita, tapi pakai kacamata Tuhan. Ada banyak orang yang datang gereja, saudaraku, hanya cari mujizat, cari berkat, karena dia pikir Tuhan itu hanya sumber berkat. Jadi kalau Tuhan tidak berkati dia, minggu depan dia tidak datang lagi, minggu depan dia kabur. Saudara yang diberkati, itu orang belum mengalami ciptaan baru. Ya, saudara yang diberkati. Kalau ada orang yang hanya mau doanya dijawab terus, dikabulkan terus, itu namanya orang itu belum mengalami ciptaan baru. Saudara, orang yang mengalami ciptaan baru punya pandangan terhadap Kristus lebih luas, punya pandangan terhadap Yesus lebih luas. Itu orang-orang yang hidup di dalam Kristus Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya menyeberangkan 3 hal orang-orang yang mau menjadi ciptaan baru. Saudara, ciptaan baru itu sekali lagi ditandai dengan meninggalkan segala sesuatu yang lama. Yang lama itu apa? Sekali lagi, yang lama itu terkadang kepentingan diri kita. Penilaian kita terhadap orang, saudaraku, penilaian kita terhadap Kristus, itu hal-hal yang lama yang kita harus rubah.
berdasarkan kekuatan kuasa kebangkitan Kristus dalam diri kita. Kuasa kebangkitan Kristus yang Tuhan taruh atas hidup saudara dan saya, itu harus membuat kita benar-benar mengalami ciptaan baru. Sehingga kepentingan yang kita lakukan bukan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang banyak, kepentingan pelayanan, kepentingan kerajaan Allah. Itu yang harus kita utamakan. Yang kedua, jangan lupa saudara, nilai orang, tapi tidak boleh pakai ukuran manusia. Pakailah ukuran yang benar, ukuran Alkitab, ukuran standar Alkitabiah, itu yang harus kita pakai. Dan kemudian yang ketiga, jadilah orang-orang yang menilai Kristus tidak lagi dengan kacamata jasmani, tapi nilailah dengan kacamata rohani. Dimanapun saudara yang sedang menyaksikan live streaming pada malam hari ini, 40 menit lebih kita sudah ada dalam jam pemberitaan ini. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang baru bergabung. Saya mengajak saudara untuk boleh menjadi orang-orang yang terus menjadi mitra pelayanan. Caranya mudah, saudara boleh tekan tombol ikut atau follow di fanspage saya, sehingga saudara akan mengikuti live streaming yang dimana saya terus siarkan ketika saya sedang menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan saudara yang diberkati Tuhan, bagi saudara yang rindu menjadi mitra pelayanan ini, saudara juga dapat tekan tombol share atau tekan tombol bagikan, sehingga bagian-bagian kebenaran ini juga dapat menjadi berkat buat banyak orang. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Ebenezer Plaimo, saudara yang diberkati, terus akan mendoakan saudara dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam rumah tanggamu, dalam studi pendidikanmu bagi anak-anak muda, bahkan juga dalam segala persoalan hidupmu. Saya tahu waktu saya berdoa, Tuhan bekerja. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen yang hidup di dalam Kristus, hidup dalam kebenaran. Biarkan Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa untuk mengakhiri ibadat renungan singkat pada malam hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan diberkati ini. Hamba berdoa buat semua yang sudah mengikuti live streaming pada malam hari ini. Berkati setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing. Ada yang bergumul dalam pekerjaan, ada yang bergumul dalam pelayanan, ada yang bergumul dengan rumah tangga, ada yang bergumul dengan berbagai kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Kami doakan malam hari ini dengan kekuatan kuasa kebangkitan dan kematian Kristus. Biarlah Tuhan nyatakan sesuai kehendak-Mu, mujizat-Mu atas setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Lebih daripada itu, kami rindu Tuhan menjadikan kami ciptaan baru. Biarkan yang lama itu berlalu dan yang baru sudah datang. Tuhan tolong kami sekalian, sebab kami tahu bahwa kami memang tidak mampu menjadi baru, tapi Tuhan mengerjakan itu dalam hidup kami oleh kerja kasih karunia Allah lewat kuasa kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat jam pemberitaan di mana Tuhan boleh hadir dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hamba tidak dapat mengenal satu persatu dimanapun mereka sedang berada yang menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Kami percaya kuasa tangan Tuhan menjangkau setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di waktu-waktu yang akan datang dengan kebenaran-kebenaran yang baru untuk menolong dan memberkati kami sekalian. Terima kasih, segala hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.